Jemaat Maha Tuhan, agunglah dan ajaiblah perbuatan-perbuatan Tuhan. Layak dan sepantaslah kita memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji-muji Tuhan dan berkomitmen untuk tetap hidup dalam tuntunan Tuhan melalui firman-Nya. Karena itu kita akan baca dan renungkan firman Tuhan, dan bacaan MTPJ Gemim tanggal 3 sampai 9 Juli 2022 dari 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 11. Sebelum membaca bagian firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, tuntun bimbing kami berdasar pada firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Biar roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman dan mampukan kami menemukan kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan itulah yang kami lakukan di hidup ini. Semua yang mengikuti pelayanan ini diberkatilah oleh Tuhan. Ke dalam kuasa-Mu Bapa, hamba serahkan pembacaan dan perenungan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan kita di Minggu tanggal 3 sampai 9 Juli 2022 dari 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 11. Begini dikatakan. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburik, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, surat 1 Timotius ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada Timotius ketika Timotius melaksanakan pelayanan di Efesus. Ayat 3, umat Tuhan yang ada di Efesus telah menerima Injil, telah percaya kepada Yesus Kristus, tapi mereka menghadapi tantangan, godaan untuk kembali pada kehidupan yang lama yang terikat pada penyembahan Dewi Artemis, yaitu Dewi Kesuburan. Dilihat dalam Efesus 2 ayat 1-5. Ditambah lagi dengan adanya pengajar-pengajar sesat, guru-guru palsu yang mengancam iman umat kepada Tuhan. Ajaran sesat yang berkembang kala itu adalah sinkretisme, suatu ajaran campuran antara kecenderungan Yahudi dan budaya Yunani Gnostik. Gnostik adalah pengajaran yang mencampur adukkan antara filsafat, mitos, silsilah, dan astrologi kontemporer. Ajaran Gnostik menyatakan bahwa
pengetahuan itu mampu menyelamatkan umat. Dengan menguasai pengetahuan, mereka percaya akan diselamatkan. Jadi, keselamatan itu dapat diperoleh atas upaya manusia. Hal ini bertentangan dengan ajaran yang bersumber dari firman Tuhan, bahwa manusia diselamatkan bukan karena usaha manusia, tapi karena iman kepada Yesus Kristus. Itu yang dicatat dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ajaran Gnostik juga tidak percaya adanya kebangkitan tubuh pada akhir zaman. Ini jelas bertentangan dengan kebenaran firman. Sebagaimana Yesus katakan dalam Yohanes 6 ayat 40, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Para pengajar sesat mengajarkan ajaran yang lain, yaitu mitos-mitos, dongeng, silsilah yang tiada putus, ayat 4. Omongan yang sia-sia, ayat 6. Mereka berlagak menjadi pengajar hukum Taurat, tapi tidak mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang diajarkan, ayat 7. Menghadapi tantangan dari para pengajar sesat ini, Rasul Paulus dengan tegas menasihati Timotius yang disapa sebagai anakku yang sah di dalam iman. 1 Timotius 1 ayat 2. Paulus mengajak kepada Timotius untuk berani menegur pengajar-pengajar sesat agar menghentikan ajaran mereka yang bertentangan dengan ajaran sehat berdasarkan Injil yang dari Allah, Injil yang mulia dan maha bahagia yang telah dipercayakan Allah kepada Paulus. Ayat 3 dan ayat 11. Nasihat Paulus ini didasarkan pada motivasi yang murni, yaitu kasih dari hati yang suci, nurani yang murni, dan iman yang tulus ikhlas. Ayat 5. Paulus mengingatkan agar para pengajar jangan salah mengajarkan tentang hukum Taurat. Sebab pada dasarnya hukum Taurat itu baik kalau tepat diajarkan, tepat digunakan, ayat 8, dan tepat sasaran. Hukum Taurat menuntun dan menginsafkan orang dan membuat orang sadar akan keberdosaan. Roma 3 ayat 20 katakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Hukum Taurat menuntun orang. Hukum Taurat menunjukkan kepada orang-orang yang belum percaya tentang dosa mereka dan membawa mereka pada ajaran yang benar berdasarkan Injil dari Tuhan Allah dan yang menyelamatkan. Ayat 11 dan ayat 4b. Jemaat Maha Tuhan, berefleksi dari kebenaran firman Tuhan ini, kepada kita dinasihati dan diingatkan. Pertama, sebagai umat yang telah mengaku percaya kepada Yesus Kristus, agar tetap berpegang teguh pada ajaran yang benar, yang bersumber dan berdasar pada Injil Yesus Kristus. Tidak mudah diombang-ambingkan dan terpengaruh dengan ajaran yang lain yang bukan membawa pada keselamatan, tapi pada kebinasaan. Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran yang memberikan kehidupan kekal. Yohanes 14 ayat 6. Yang kedua, sebagai orang beriman, manakala menghadapi tantangan, hendaklah kita saling menasihati, saling menguatkan, seperti yang dilakukan oleh Paulus kepada Timotius. Nasihat yang diberikan hendaklah berdasar pada kehendak Allah, bukan kepada kehendak manusia, dengan motivasi yang murni, yang didorong oleh kasih dan iman yang tulus, ikhlas.
Sehingga terbangun ikatan emosional yang kuat, erat dan kokoh. Dan itu menjadi kekuatan dalam menghadapi segala persoalan. Hendaklah hal ini diperankan mulai dari dalam rumah, dalam hidup bertetangga, di tengah jemaat, di tempat kerja, di mana saja Tuhan tempatkan kita untuk berkarya. Yang ketiga, sebagai pelayan, sebagai pemimpin, hendaklah punya keberanian untuk menegur, menasihati, dan membimbing orang yang melakukan kesalahan, yang menyebarkan kebohongan, yang mengajarkan ajaran yang sesat, agar mereka sadar dan kembali ke jalan yang benar. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa. Firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman ini dapat kami pahami dengan baik. Dan itu memperlengkapi kami untuk melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan yang Engkau percayakan bagi kami sebagai pelayan Tuhan. Tapi juga umat Tuhan supaya semakin berpegang teguh pada ajaran yang benar. Yang bersumber dari Injil Yesus Kristus. Dan Tuhan tolong semua yang mengikuti pelayanan ini diberkatilah oleh Tuhan dimanapun mereka berada. Dan diberkati tim multimedia Gemim Bukit Moria Rike Manado yang Tuhan pakai dalam pelayanan ini. Dan Tuhan buat berhasil semua kerja pelayanan yang ada di Gemim Bukit Moria Rike supaya semua sukses, nama Tuhan dipuji dimuliakan. Terpuji namamu Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Salut dan bangga saudara tetap setia mengikuti pelayanan ini. Ikutilah terus supaya kita saling melengkapi diri untuk memenuhi tuntutan pelayanan. Dan pada akhirnya kita semakin berakar, semakin bertumbuh dan berbuah lebat di dalam Tuhan. Amin. Dreams. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.